Taib Musa wa Fir'aun tsani. Ya, al-kalimatul jadidah iqtatala yaqtatilu, berperang. Hazinun, bersedih, sedih. Al-mawashi, jamak dari masyiyah, al-masyiyah, yakni hewan-hewan ternak. Kisah. Zawwaja yuzawwiju. Mana zawwaja yuzawwiju? Menikahkan. Tazawwaja yatazawwaju. Apa tazawwaja? Menikah. Kalau zawwaja untuk orang lain, kalau tazawwaja untuk diri sendiri. Zawwaja misalnya zawwajan nabi, yakni ibnatahu bi aliyin masalah. Istadfa'a yastadfi'u. Ya. Istadfa'a yastadfi'u, apa artinya? Menghangatkan badan. Na'lun, sendal. Wadi apa? Lembah. Ya. Kiptiyun, dari orang dari suku Kipti. Dari suku Kipti. Ghalid bimana syadid. Batasha yabtishu, menghukum. Batasha yabtishu. Aghladha yughlidu. Apa makna aghladha yughlidu? Berbuat kekasaran. Aghladha yughlidu. Asya'a yusyi'u, menyebarkan. Wafaqa yuwafiqu, muwafaqah. Udah pernah ya muwafaqah di awal-awal. Masyiyah tadi sudah, zamannya mawashi. Nah, baca satu orang satu paragraf. Dari siapa? Dari siapa? Terakhir siapa terakhir? Ya Allah. Astagfirullah. Nah. Terakhir siapa? Sara Musa syabban qawiyan wa dhata yawmin masya fil Madinah fara'a rajulaini yaqtatilan ahaduhuma kibtiyun wal akhar min bani Israil fatalaba al-Israiliyu min Musa alaihi salam al-musa'adah fadaraba Musa al-Qibtiyya faqadha alaihi. Musa telah menjadi pemuda yang kuat. Nah, ini perjalanan kehidupan beliau setelah dewasa. Sara Musa syabban qawiyan. Musa telah menjadi pemuda yang kuat. Wa dzata yaumin masya fil Madinah fara'a rajulaini yaqtatilan. Suatu hari ia berjalan di kota, ya, di sebuah kota, lalu ia melihat dua orang laki-laki yang sedang saling membunuh, berperang, artinya berkelahi. Dua orang yang sedang berkelahi. Ahaduhuma Kipti, yang salah satu dari keduanya orang Kipti, wal akhar min Bani Israil, yang musuhnya adalah dari Bani Israil. Jelas? Fatalaba al-Israiliyyu min Musa alaihissalam min musa'adah. Maka yang dari Bani Israil, orang Israel ini meminta kepada Musa pertolongan, minta tolong, ya, untuk melawan orang Kipti itu.
Fadaraba Musa al-Qibtiyya faqada alaih. Lalu Musa memukul orang Qibti itu dan dia membunuhnya. Tonjok sama dia. Asya Musa hazinan lima hadas. Lalu Musa hidup dalam keadaan dia sedih karena dia udah membunuh orang, dia sedih. Sedih terhadap apa yang telah terjadi. Wastaghfarallaha katsiran, dan dia banyak minta ampun kepada Allah. Wa fi yaumin minal ayyam ra'a Musa ar-rajula al-Israiliyya nafsahu marratan ukhra. Pada suatu hari Musa melihat lagi ya laki-laki yang dari Bani Israel itu. Ya, laki-laki yang dari Bani Israel itu, dia nafsahu, dia dirinya melihat diri ya ya laki-laki yang dari Bani Israel yang tadi dibantu sama yang minta bantuan sama Musa. Ya. Yuqatilu rajulan akhar. Nah, dia berantem lagi, berkelahi dengan laki-laki yang lain. Wa yatlubu minhu al-musa'adata marratan ukhra. Lalu dia meminta bantuan lagi kepada Musa. Faraddahu Musa raddan ghalidhan. Maka Musa menolak dengan penolakan yang keras. Nggak mau dia nggak mau bantu lagi. Lakinnahu aqbala liyansurahu. Ya, akan tapi dia yakni datang ya, untuk membantunya. Tapi ya dia datang untuk membantunya. Falamma ra'a Musa qad aqbala, ini tadi dia nggak mau tapi Musa tetap datang ya. Lakinnahu aqbala liyansurahu. Tapi Musa dia tetap datang untuk menolongnya. Falamma ra'a Musa qad aqbala nahwahu khafa ayabti sabihi. Ya, maka ketika dia laki-laki yang tadi berantem sama orang Israel itu ya, ketika dia melihat Musa datang ke arah dia, maka dia takut. Dia takut Musa memukul dia lagi, menghukum ya. Ya. Ayabti sabihi. Ya, khafa ayabti sabihi huwa li'annahu aghlad lahu al-kalam. Karena tadi dia Musa udah berkata kepada dia dengan perkataan yang keras. Faqala lahu, maka dia berkata kepada Musa, "Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Ya Musa, apakah engkau ingin membunuh saya sebagaimana engkau telah bunuh orang kemarin, ya, bunuh jiwa di hari kemarin? Ya, seperti itu. Sya'a khabaru Musa bainan nas. Lalu tersebar berita Musa di antara manusia. Tersebar. Wa arafu annahu huwa alladhi qatala al-Qibtiyya. Ya. Fa bahathu anhu yuriduna qatlahu. Ya. Yani mereka manusia tahu bahwa dialah Musa lah yang membunuh ya seorang pemuda Qibti itu. Lalu mereka mencari-cari Musa, ingin membunuhnya. Alima Musa annahum yuriduna qatlahu. Musa tahu bahwa mereka ingin membunuhnya. Lianna qatala rajulan minhum. Ya. Karena Musa telah membunuh laki-laki di antara mereka. Fakhafa Musa wa kharaja min Misra wa tawajjaha ila Madyan fi ardi Filistin. Lalu Musa pun takut, secara tabiat ya, beliau takut dan beliau keluar dari Mesir dan menuju ke negeri Madian yang ada di negeri Palestina. Ya, seperti itu. Mafhum? Kemudian walamma wasala Musa ila Madian jalasa liyastariha tahta syajarah wa kana bi jiwari syajarah bi'run yashrabu minha ahlu Madian wa yaskuna mawashiyahum. Ketika Musa sampai di negeri Madian, dia duduk untuk beristirahat di bawah sebuah pohon, dan di sebelah pohon ada sumur yang dari situlah penduduk Madian minum dan memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka.
Ra'a Musa alaihissalam jama'atan minan nas yaskuna mawashiyahum. Lalu Musa melihat ya sekelompok manusia ya sedang memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Wa wajada imratain. Lalu beliau mendapati ada dua orang wanita. La yastati'ani al-wusul ilal ma'. Tidak sanggup ya sampai ke air. Nah, karena perempuan kan orang itu berdesak-desakan pengen ngambil air di sumur yang ada dekat pohon itu, yang dia duduk di situ. Sebelahnya ada sumur, di sumur itu di penduduk Madian pada ngambil air situ untuk minum, untuk ya segala macam, dan untuk memberi minum hewan-hewan mereka ya onta ya kuda dan yang lainnya. Kemudian wa wajada imratain la yastati'an al-wusula ila al-ma' bisababi ziham asyadid. Ya, Musa mendapati dua orang wanita tidak mampu, tidak bisa sampai ke air karena sebab kepadatan yang amat sangat, macet, penuh, sesak manusia di situ. Ya. Jelas? Fasa'alahuma, ya, lalu Musa bertanya kepada keduanya, "Madza turidan?" Apa yang kalian berdua inginkan? Qalata, keduanya berkata, "La nastati an naskiya mawasiyana ya naziyar syadid." Kami tidak bisa memberikan minum kepada hewan-hewan kami karena sangat padat, sangat macet, ya, sangat macet. Kata perempuan gitu, la nastati an naskiya mawasiyana li'anna ziyam syadid. Kami tidak bisa, nggak sanggup memberi minum hewan kami, nggak bisa, karena nggak bisa ngambil air karena sangat padat, nggak kedapetan. Fataqaddama Musa fasaqalahuma al-masiyah tsumma ada ila makanihi tahta syajar. Lalu Musa badannya besar, nabi dan rasul, soalnya badannya besar. Dia maju ngambil air, akhirnya dia bisa mendapatkan air, lalu diberikan kepada hewan ternaknya. Kemudian dia kembali ke tempatnya untuk istirahat di bawah pohon, ya. Kemudian terja'at al-mar'atan ila abihima Syuaib, ya, Nabi Ilah alaihi salam. Ternyata dua wanita itu anaknya Nabi Syuaib, ya, dua orang putrinya, masih gadis. Kembalilah dua wanita tadi ke bapaknya, yaitu Nabi Syuaib, ya, Nabiullah alaihissalam. Wa arafa minhuma ma hadas. Lalu Nabi Syuaib tahu ya apa yang terjadi dari berita dari anaknya. Apa yang terjadi? Ia tadi di tempat air, di sumur. Farsala ila Musa alaihissalam ihda ibnataihi tad'uhu ila abiha. Lalu Nabi Syuaib mengirim utusan kepada Nabi Musa, salah seorang dari putrinya, untuk mengajak dia ke menemui bapaknya, ya, menemui bapaknya, siapa namanya, Nabi Syuaib, liyutiyahu ajra ma saqalahuma, untuk agar ya Nabi Syuaib ingin memberikan upah dari apa yang dia sudah berikan air minum kepada keduanya. Mafhum? Wa hina ma jaa Musa ila Nabi Syuaib ya wa qassa alaihi qissatahu fi Misra qala lahu. Maka ketika Musa datang kepada Nabi Syuaib, ya, dan Musa mengkisahkan kepada Nabi Syuaib tentang kisah dia di Mesir, kan dia mau kejadian dia membunuh orang apa? Kipti, dia cari mau dibunuh juga. Dia cerita tuh ke Nabi Syuaib. Dia cerita, ya, mengkisahkan kisahnya di Mesir. Qala lahu, maka Nabi Syuaib berkata kepada Musa, la takhaf, jangan takut. La takhaf, najauta minal qaumil zalimin. Engkau akan selamat dari kaum yang zalim. Engkau akan selamat. Thumma arada an-nabiyyu Syuaib ala Musa ayyamala indahu 8 sanawat ala an ayyuzawijahu ihda ibnataihi. Lalu Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk bekerja di rumahnya dia selama berapa tahun? 8 tahun. Upahnya apa? Upahnya dia akan dinikahkan oleh salah seorang dari putrinya. Ya, Nabi Syuaib akan menikah sebagai upah. Ya, rasa terima kasihnya udah, kamu saya upah
nikah sama anak saya tapi kerja dulu 8 tahun. Ya, fawafaqa Musa ya waqadatil kasanawat indahu wa tazawwaja bintahu. Lalu Musa setuju menyetujui penawaran tersebut dan dia pun menunaikan tahun-tahun tersebut di sisi Nabi Syuaib. Dia bekerja. Ya, bekerja selama 8 tahun. Dia habiskan tahun-tahun tersebut. Ya, akhirnya apa? Wa tazawwaja bintahu. Akhirnya dia menikah dengan putri Nabi Syuaib. Mafhum? Happy ending. Kemudian safar Musa wa ma'ahu zaujatuhu ila Misr. Lalu Musa pun safar. Ya, dan bersamanya dia bersama istrinya. Bersamanya ada istrinya. Safar kemana? Ke Mesir. Ya, wa fi tariq ra'a min ba'idin naran 'inda Jabal Tur. Di tengah jalan dia melihat dari kejauhan ya ada api di Bukit Tur. Ya, di Bukit Tur di Palestina ya. Bukit Tur. Ya, faqala li ahli, maka Musa berkata kepada istrinya. Ahli maksudnya ke istrinya. Ya, istrinya. Maka Musa berkata kepada istrinya, "Umkuthu fi hadzal makan hatta ukhdira ba'dun nar linastadfi'a biha." Linastadfi'a biha. Ya, diamlah, tetaplah engkau di sini, di tempat ini sampai saya membawakan ya sebagian api yang mengambil api untuk kita menghangatkan diri kita dengan api tersebut. Jelas? Mafhum? Falamma wasala ila makan alladzi ra'a fihi an-nar sami'a sautan yunadihi. Maka ketika Musa telah sampai di tempat yang dia situ melihat adanya api, maka Musa mendengar suara memanggil dia. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wow, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagaimana kejadiannya di Bukit Tur ya. Allah bicara dengan Musa, ini ada kejadiannya Allah bicara dengan Musa. Inni ana rabbuk fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Ya, maka lepaskanlah dua sendalmu. Dan sesungguhnya engkau sekarang ini sedang berada di Bukit Tua, muqaddas ya, di lembah bukan bukit. Di lembah yang suci yaitu lembah Tua. Ya, seperti itu. Wa amara Allah Subhanahu wa taala ayyadhhaba ila fir'aun wa qaumi wa yad'uhum ila ibadatillah. Lalu Allah perintahkan ya Musa ya untuk pergi ke Firaun dan kepada kaumnya Bani Israel ya, dan agar Allah perintahkan agar dia mendakwakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Musa dan Firaun yang kedua. Oh, cuma dua doang. Kalau untuk mau kelengkapannya lihat di sejarah Nabi Musa di kitab-kitab sejarah itu lebih panjang lagi, banyak sejarah Musa. Ya.